Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umi Saada dengan NPM 2411021103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS Manajemen Keuangan kelas C yang diampu oleh Bapak dosen Dwi Nugroho SEMA dan juga Bapak Prakarsa Panji Negara SEME. Di sini langsung saja kita ke soal pertama, di mana kita sudah mempunyai data analisis laporan keuangan yang dimana ini adalah sebuah perusahaan keuangan PT Sejahtera Abadi. Nah, di sini kita tahu yang pertama yaitu ada soal mengenai rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas sendiri kita tahu bahwa itu adalah kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu adalah soal current ratio atau rasio lancar. Kita rumusnya masukkan ke dalam rumus, yaitu current ratio adalah aset lancar dibagi utang lancar. Di dalam data kita tahu bahwa aset lancarnya itu adalah 1.300. Lalu utang lancarnya itu ada 800. Setelah dibagi kita mendapatkan angka yaitu 1,625. Nah, 1,625 ini mempunyai artian bahwa perusahaan itu setiap 1 rupiah utang jangka pendek dijamin oleh sebesar 1,625 aset lancar. Nah, rasio di atas 1 menunjukkan perusahaan cukup liquid dan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, artinya perusahaan PT Sejahtera Abadi ini mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dan cukup liquid. Lalu langsung saja kita ke soal 2. Nah, yang kedua ini ada quick ratio. Kita tahu bahwa quick ratio ini rumusnya yaitu ada aset lancar dibagi persediaan dikurang. Nah, kita langsung saja ke nomor 2 yaitu quick ratio. Quick ratio ini atau acid test ratio mempunyai rumus yaitu di mana aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Kita tahu dari data soal bahwa aset lancarnya itu adalah 1.300, persediaannya itu 700 dan dibagi oleh utang lancarnya itu 800. Nah, lalu kita mendapatkan nilai yaitu 0,75. Artinya 0,75 ini tanpa memperhitungkan persediaan, perusahaan hanya memiliki 0,75 rupiah aset cepat liquid untuk membayar 1 rupiah utang lancar. Nilai di bawah 1 menunjukkan likuiditas belum terlalu kuat jika persediaan sulit dijual cepat. Artinya perusahaan PT Sejahtera Abadi ini belum terlalu kuat dalam likuiditas jika persediaan sulit dijual cepat. Lalu kita beralih ke yang B yaitu mengenai rasio solvabilitas. Kita tahu bahwa rasio solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, itu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang pertama kita mempunyai soal yaitu debt to asset ratio atau DAR. Nah, kita tahu bahwa DAR ini mempunyai rumus yaitu total utang dibagi total aset. Kita tahu bahwa di dalam soal tadi bahwa total utangnya itu adalah 1.400 dan total asetnya itu ada 2.400. Setelah kita bagi, kita mendapatkan nilai yaitu 58,33% atau jika kita desimalkan itu 0,5833. Nah, artinya sebesar 58,33% ini aset perusahaan dibiayai oleh utang, menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap utang cukup tinggi, namun masih wajar. Artinya PT Sejahtera Abadi ini mempunyai tingkat ketergantungan terhadap utang itu cukup tinggi, tetapi masih dalam batas yang wajar. Lalu yang kedua yaitu kita punya soal mengenai debt to equity ratio atau DER. DER kita tahu bahwa rumusnya itu adalah total utang dibagi ekuitas. Nah, kita juga tahu bahwa dari soal tadi total utangnya itu adalah 1.400 dan ekuitasnya juga 1.400. Setelah kita bagi, kita mendapatkan angka 1. Nah, artinya perusahaan ini memiliki utang sebesar sama dengan modal sendiri atau 1:1. Hal ini menunjukkan struktur modal seimbang, tetapi perlu berhati-hati jika
perusahaan ini agar tidak menambah utang lebih besar yang memunculkan kerugian. Nah, kita beralih ke yang C, yaitu mengenai rasio profitabilitas. Kita tahu bahwa rasio profitabilitas itu adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset, modal, atau penjualannya sendiri. Nah, yang pertama yaitu soal pertama ini ada return on asset, di mana ROA sendiri mempunyai rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Nah, kita tahu bahwa dari soal tersebut, soal tadi, diketahui bahwa laba bersihnya itu 700, total asetnya itu 2.400 dikali 100%. Kita langsung mendapatkan nilai angka sebesar 29,17%. Nah, artinya angka 29,17% ini setiap Rp1 aset menghasilkan laba bersih senilai Rp0,29. Tingkat efisiensi penggunaan aset perusahaan ini sangat baik. Artinya PT Perusahaan Sejahtera Abadi ini mempunyai tingkat efisiensi penggunaan aset perusahaan cukup atau sangat baik. Nah, yang kedua yaitu ada soal mengenai net profit margin atau NPM. Kita tahu bahwa rumus NPM itu sendiri yaitu adalah laba bersih dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%. Kita juga sudah mengetahui dari soal pertama, atau diketahui bahwa laba bersihnya itu sendiri ada 700, lalu dibagi dengan penjualan bersihnya senilai 3.400 dikali dengan 100%. Kita mendapatkan angka senilai 20,59%. Artinya dari setiap Rp1 penjualan, perusahaan memperoleh laba bersih senilai Rp0,21, yang mengartikan margin laba ini menunjukkan profitabilitas cukup tinggi dan efisien dalam mengelola biaya, yang memiliki arti bahwa perusahaan PT Sejahtera Abadi mampu memiliki profitabilitas cukup tinggi dan efisien dalam mengelola biayanya. Nah, langsung saja kita beralih ke nomor 2, yaitu tentang time value of money. Nah, kita tahu bahwa time value of money ini adalah konsep di mana bahwa uang saat ini itu lebih berharga daripada uang masa depan. Karena uang yang sekarang bisa diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 2 tentang future value dan present value, kita untuk yang future value atau FV, kita mempunyai data PV-nya itu adalah 20 juta, lalu R-nya itu 10%, jika didesimalkan itu menjadi 0,10, lalu N periode tahunnya itu ada 5 tahun ke depan. Nah, kita tahu bahwa future value yang A ini memiliki rumus di mana FV sama dengan PV buka kurung 1 plus R tutup kurung lalu pangkat N. Nah, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus data yang sudah kita ketahui tadi. PV-nya 20 juta ditutup buka kurung 1 plus R-nya itu 0,10 tutup kurung dengan pangkat 5. Kita mendapatkan angka di mana sebesar 32.210.200. Nah, angka ini jadi angka nilai masa depan atau future value perusahaan ini yaitu sebesar 32.210.200. Nah, artinya dana 20 juta sekarang yang ada dalam perusahaan tersebut akan tumbuh menjadi 32.210.200 tersebut dalam jangka 5 tahun dengan bunga majemuk sekitar 10% per tahun. Nah, langsung saja kita beralih ke nomor yang B, yaitu tentang present value atau nilai masa kini atau PV. Nah, kita juga sudah ada datanya, diketahui FV-nya itu ada 17.105.000, lalu R bunganya yaitu 10% atau jika didesimalkan menjadi 0,10, lalu N-nya itu periode 5 tahun. Nah, kita tahu juga rumus PV itu adalah FV per dibagi buka kurung 1 plus
R bunga tutup kurung N dipangkatkan N periode. Nah, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus tersebut bahwa FV-nya itu 17.105.000, lalu 1 plus R bunganya itu 0,10 dipangkatkan dengan 5. Lalu kita mendapatkan nilai angka yaitu sekitar 10.620.859 perak. Nah, angka ini jadi nilai sekarang atau present value dari sebuah perusahaan tersebut itu sekitar 10.619.000 jika dibulatkan. Nah, maknanya jadi perusahaan ini mempunyai jika bunga 10% per tahun, maka nilai 17.105.000 tersebut yang diterima 5 tahun lagi setara dengan 10.609.000 pada saat ini. Nah, jadi untuk kesimpulan seluruh soal pada UTS manajemen keuangan tentang analisis laporan keuangan suatu perusahaan ini, yaitu kesimpulannya adalah likuiditas perusahaan untuk PT Sejahtera Abadi itu cukup baik meskipun quick ratio masih di bawah 1. Lalu solvabilitas menunjukkan struktur modal seimbang antara utang dan ekuitas. Lalu juga profitabilitas tinggi untuk ROA itu 29% dan NPM itu 20%. Lalu menandakan perusahaan ini efisien dan menguntungkan. Dan nilai waktu uang atau time value of money ini juga menunjukkan pertumbuhan investasi yang signifikan pada bunga majemuk 10%. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata atau kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.